ada 2 poin ya, catatan terkait dengan doa ini. Ini yang penting untuk kita perhatikan juga. Yang pertama, ada sebagian orang yang mengatakan carilah duniamu tapi jangan lupakan akhirat. Kan begitu ya? Ini perkataan keliru jamaah sekalian. Ini perkataan keliru. Yang benar adalah carilah akhiratmu namun jangan lupa duniamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya untuk kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, baik itu nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka untuk menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ilmu, talabul ilmi, dan insyaallah nanti akan kita akhiri dengan melaksanakan salatul isyraq. Mudah-mudahan rentetan amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji satu doa, akan membahas satu doa yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat luar biasa, dan insya Allah semuanya kita menghafalnya. Namun barangkali tidak banyak dari kita yang sering melafalkannya. Doa ini adalah doa yang disebut dengan jawami'ul kalim, yaitu ringkas lafadznya namun padat maknanya. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan terkait dengan sifat doa Nabi. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami' minad du'a. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai doa yang sifatnya jawami', artinya ringkas lafadznya, pendek lafadznya, namun padat maknanya. Saking luar biasanya doa ini jamaah sekalian, para nabi atau orang-orang saleh zaman dahulu, mereka tidaklah berdoa kecuali dengan doa ini. Atau mereka lah tidak berdoa dengan sebuah permintaan atau banyak permintaan, kecuali akan menyisipkan doa tersebut. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, lam yad'u nabiyyun wala salihun illa bisyai' illa dakhala fi hadha du'a. Tidaklah seorang nabi ataupun orang salih mereka berdoa kecuali menggunakan doa tersebut. Maka ini sangat luar biasa jamaah sekalian, doa yang nanti akan kita bahas. Doa tersebut
adalah doa yang kita kenal di negeri kita di Indonesia, yaitu dengan nama doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Ya. Jadi mohon izin saya berdiri ya. Ada spidol. Doa sapu jagat yang kita kenal atau yang kita hafalkan yaitu Rabbana terus atina terus fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang insya Allah kita bahas. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang akan kita bahas terkait dengan doa ini atau pembahasan kita terkait dengan doa ini kurang lebih 2 hal. Yang pertama adalah dalil-dalil terkait dengan doa ini. Dan yang kedua tafsir daripada doa ini. Yang pertama dalilnya. Mungkin kalau kita ditanya apa dalil doa ini? Nah, dalil ini ada 2 jamaah sekalian. Yang pertama adalah dari Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa ini. Di dalam Al-Qur'an doa ini ada di dalam Al-Qur'an. Ada yang tahu kira-kira di surat apa dan ayat berapa? Al-Baqarah. Oh, ayatnya ya. Jadi ini ada di Quran surat Al-Baqarah dalam sekali. Al-Baqarah ayat 201. Jadi kalau panjenengan nanti ditanya doa sapu jagat itu ada di Quran surat apa ayat berapa? Maka jawabannya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Nah, barangkali ada di antara jamaah sekalian yang bisa membacakan ayatnya dan terjemahannya. Dan sebetulnya jamaah sekalian ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Jadi doa sapu jagat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 200. Dan itu berhubungan dengan perintah Allah atau anjuran Allah kepada orang-orang yang sudah selesai atau sudah menyelesaikan hajinya. Ada yang bisa membantu untuk membacakan jamaah sekalian? Ada? Silakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 200 terlebih dahulu karena nanti akan ada hubungan dengan ayat 202 atau 201. Silakan. Monggo, silakan. Tidak usah berebut, monggo. Ya. Ayat 200 terlebih dahulu, ya. Monggo, ya wes enggak apa-apa. Apabila kamu Ya. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Baik. Di dalam ayatnya, saya bacakan ayatnya jamaah sekalian.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Ini ayat 200-nya. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, ya. Jadi zaman dulu orang-orang Arab sebelum masuknya Islam pun itu mereka melaksanakan ibadah haji. Maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah, fadhkurullah kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyangmu. Atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Jadi orang Arab zaman dahulu, jamaah sekalian, ketika mereka sudah menyelesaikan ibadah hajinya, mereka biasanya akan berdiri di hadapan tempat jumroh, tempat jamarat ya kalau yang sekarang itu. Kemudian mereka akan menyampaikan atau mengatakan, membangga-banggakan nenek moyang mereka, akan menceritakan sejarah nenek moyang mereka yang terdahulu. Nah, ini kemudian ingin dihapus dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan berzikir kepada Allah. Maka di ayat selanjutnya, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia-manusia tersebut itu mereka ada yang minta sama Allah Subhanahu wa taala di dunia saja. Permintaan mereka hanya sebatas dunia saja dan mereka tidak mendapatkan bagiannya di akhirat. Nah, ini jamaah sekalian, ada di antara mereka yang hanya minta dunia dan Allah berikan dunianya. Berbeda dengan orang-orang mukminin yang mereka berdoa kepada Allah. Di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini jamaah sekalian doanya orang-orang yang beriman. Ketika mereka kemudian sudah menyelesaikan ibadah hajinya, mereka minta kepada Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Ini dalil yang pertama di dalam Al-Quranul Karim terkait dengan doa sapu jagad. Dalilnya cukup satu ya, Al-Quran. Kemudian yang kedua, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada beberapa hadis jamaah sekalian. Kami mengutip dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau punya kitab namanya Jawami'ul supaya tidak salah, Jawami'ul Ad'iyah An-Nabawiyah, kumpulan doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada banyak doa yang disyarah oleh beliau, dan doa pertama yang kemudian disampaikan di dalam buku beliau, kitab beliau adalah doa ini. Doa pertama di dalam kitab tersebut itu adalah doa sapu jagad. Nah, di dalam hadis ada beberapa yang disebutkan, mungkin kami sampaikan tiga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu hadis dari sahabat Anas bin Malik. Tinggi mungkin enak ya nulisnya, nggak apa-apa ya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Sahabat Anas ini jamaah sekalian, mungkin bisa sedikit kita melihat terkait dengan sahabat ini, karena mungkin ada sebagian juga yang rancu antara Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Kan ada ya, Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Jadi sahabat Anas bin Malik ini jamaah sekalian, ini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
yang tugasnya adalah membantu Nabi, melayani Nabi. Beliau ini adalah khadimur Rasul, pelayannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, maka ketika beliau datang ke kota Madinah, maka orang-orang Ansar, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mereka memberikan hadiah kepada Nabi, memberikan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibunya Anas, ada yang tahu siapa namanya ibunya Anas? Sinten, Bapak? Atau pernah kenal barangkali? Ummu Anas, betul. Kalau bapaknya namanya Abu Anas. Iya, namanya adalah Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim. Atau biasanya kita menyebutnya Rumaiso atau Humaiso, atau lebih dikenal dengan nama Rumaiso atau Humaiso. Beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian mengatakan bahwasannya orang-orang Ansar, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, itu sudah memberikan hadiah kepadamu ya Rasulullah. Namun aku tidak ada kemampuan untuk memberikan hadiah kepadamu illa ibni hada, kecuali anakku ini. Maka silahkan ambil ya Rasulullah anakku ini untuk menjadi pelayanmu. Engkau mau memberikan perintah apapun, kapanpun, dimanapun, insya Allah anak ini siap. Dan usianya waktu itu jamaah sekalian, ini referensi yang kita baca ini ada dua. Secara usia beliau ketika diberikan kepada Nabi, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Kira-kira masih kecil apa sudah besar? Masih kecil, ya mas sekalian. Tapi ini luar biasanya Ummu Sulaim memberikan hadiah kepada Nabi karena sudah nggak ada lagi. Dia nggak punya aset, dia nggak punya harta, dia nggak punya macam-macam. Ya, akhirnya diberikanlah anaknya ini untuk jadi khadimur Rasul. Maka si Anas kecil ini, kalau kita mengatakan Anas kecil namanya Unais, ya. Itu Anas kecil, membantu Nabi, melayani Nabi, dan yang luar biasanya tidak hanya itu jamaah sekalian, tapi bagaimana meregup ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, kalau melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Anas bin Malik ini menjadi sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak, nomor 3. Setelah sahabat Abu Hurairah, kemudian sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kemudian yang ketiga adalah sahabat Anas bin Malik. Jadi kalau yang belajar hadis itu ada 7 sahabat yang terkenal jamaah sekalian yang meriwayatkan hadis paling banyak. Nomor 3-nya ini adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau melayani Nabi, ada yang tahu berapa tahun? Melayani Nabi ini berapa tahun? Atau membantu Nabi? Berapa? Wallahu alam. Ya. Ya, beliau melayani Nabi 10 tahun jamaah sekalian. 10 tahun. Berarti usianya ketika beliau Rasulullah sudah nggak ada, imma 18, imma 20. Ya. 10 tahun itu waktu yang lama atau sebentar? Lama. Ngapunten ya. Di antara jamaah sekalian, ini ada nggak yang di rumahnya tidak punya pembantu? Tidak punya pembantu? Ada? Berapa orang? Ngapunten. Kalau punya pembantu kan mungkin banyak gitu ya. Ini yang nggak punya. Ada berapa ngapunten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 ya. Mungkin sepertiganya. Ya. Berarti 2/3-nya punya pembantu. Ya. Ngapunten kita menyampaikannya menggunakan istilah pembantu begitu ya. Nah, ada satu hal yang disampaikan sama Anas jamaah sekalian, terutama bagi yang punya pembantu ya. Jadi ini kata-kata beliau luar biasa. Disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala bahwasannya ketika beliau berkhidmah kepada Nabi, ibunya menyuruh untuk dijadikan sebagai pelayan atau pembantu Nabi,
maka beliau melayani selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu, jamaah sekalian, kata Anas bin Malik, "Fama darabani wala sabbani wala abasa fi wajhi." Beliau, Nabi maksudnya, itu tidak pernah memukulku, tidak pernah mencelaku, dan tidak pernah bermuka masam kepadaku. Nah ini jamaah sekalian, ya. Jadi kalau kita ngapunten punya pelayan, punya pembantu yang di rumah, ikutilah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan pembantu. Di antaranya perkataan Anas ini, bahwasanya selama 10 tahun aku melayani Nabi, beliau tidak pernah memukulku, beliau tidak pernah mencelaku, beliau tidak pernah bermuka masam kepadaku. Maka banyak di luar sana jamaah sekalian, orang-orang yang punya pembantu, mungkin 1, mungkin 2, bahkan 5, bahkan lebih, ya, itu kasar terhadap pembantunya. Walaupun dia sebagai pembantu, ngapunten, walaupun secara derajat sosial seperti itu, ya tetaplah manusia. Maka tetap kita muliakan, kita baiki, kita muamalah dengan baik, ucap yang santun, yang baik. Mbak, Ibu, kalau nyuci yang begini, kalau nyetrika yang begitu, kalau ada kesalahan diingatkan. Tidak perlu kita marah-marah, tidak perlu untuk kemudian kita mencaci maki dan seterusnya. Nah, ini kurang elok, kurang pas, ya. Apalagi bagi kita semuanya jamaah sekalian yang sudah mengaji. Insyaallah seperti itu. Nah, ini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, di dalam, kembali lagi ke tadi, yang di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada dalilnya. Saya bacakan riwayatnya. Rawal Bukhari wa Muslimun an Anas radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, "Kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Sahabat Anas mengatakan, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma Rabbana. Jadi ada yang di dalam Al-Quran itu bentuknya Rabbana Atina. Kalau di dalam hadis ada tambahan Allahumma. Allahumma Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi poin pertamanya, kalau di dalam hadis Anas bin Malik ini adalah doa yang paling banyak dibaca. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat Anas radhiyallahu an sendiri jamaah sekalian, ketika beliau berdoa dengan satu permintaan, maka beliau akan berdoa dengan doa ini. Kalau mintanya satu permintaan. Kalau beliau ada beberapa doa, permintaan yang beliau minta kepada Allah, maka beliau akan menyisipkan doa sapu jagat ini di pertengahan atau nanti di akhirnya. Ini saking luar biasanya doa sapu jagat. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, sama juga dari Anas radhiyallahu anhu. Konteksnya nanti lain. Sebelum kita masuk hadis yang kedua jemaah sekalian, supaya nanti tidak rancu antara dua nama yang kita kadang sering dengar. Yang pertama tadi namanya Anas bin Malik, yang kedua Malik bin Anas. Ya. Kalau Anas bin Malik ini sahabat yang umurnya paling panjang, anaknya paling banyak. Bismillah. Umurnya panjang dan anaknya paling banyak. Karena ini didoakan sama Nabi SAW. Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya.
Doa Nabi ini terkabul akhirnya jamaah sekalian. Adakah yang tahu kira-kira berapa jumlah anak Anas bin Malik? Berapa? 100 sekian. Pasnya berapa? Pinten pasnya? Nah, atau mungkin begini, saya ingin memberikan hadiah kepada jamaah yang anaknya paling banyak. Di sini jamaah yang anaknya paling banyak pinten? 10 ada. Angkat tangan atau bisa maju ke depan. Saya mau kasih hadiah. 9, 8. Ya udah 5. Ada 5? 5 enggak ada? 8? Oh 4, Masya Allah. Kalau 4 sama saya berarti. 5 enggak ada? Enggak ada ya? 4. Satu saja? Wah ada 2, wah 3 ini. Gimana ini? Shoot apa gimana? Nanti aja kalau gitu. Ini soalnya apa namanya anak 4 dan ada 3 orang. Ya, jadi nanti aja. Nanti kita kasih pertanyaan saja ya di antara 3 ini. Baik. Anak Anas bin Malik radhiyallahu an itu diriwayatkan ada 120 jamaah sekalian. 120. Kalau kita pikir-pikir bagaimana ya merawatnya? Bagaimana ngopeninya? Bagaimana mendidiknya? Yang punya anak 4 saja ini kadang kalang kabut. Apalagi kalau udah musim sekolah. Yang satu sekolah di A, yang satu sekolah di B, yang satu sekolah di C, misalkan. Itu pagi wis umek begitu, ya, terutama ibunya, ya. Pengalaman soalnya, ya. Nah, ini jamaah sekalian, ini kalau Anas bin Malik itu sahabat, ya. Kalau Malik bin Anas itu adalah generasinya generasi tabi'ut tabi'in. Generasinya tabi'ut tabi'in. Kalau sahabat ini kan muridnya Nabi. Kalau tabi'in kan muridnya sahabat. Kalau tabi'ut tabi'in muridnya tabi'in. Jadi sahabat atau Malik bin Anas ini generasinya tabi'ut tabi'in. Beliau adalah Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah. Imam Malik bin Anas. Yang dalam madhab kita kenal dengan nama Imam Maliki. Nah ini jadi beda jamaah sekalian ya. Malik bin Anas sama Anas bin nggak pernah ketemu ya. Walaupun namanya ada yang sama, binnya yang berbeda. Begitu. Nah hadis Anas bin Malik yang kedua ini adalah menceritakan seorang yang salah berdoa. Salah doa. Dan dibetulkan sama Nabi SAW. Kita bacakan riwayatnya jamaah sekalian. Warawa Muslimun fi sahihihi an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ada rajulan minal muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seseorang dari kalangan kaum muslimin. Qad khafat fasara mithl farqi. Yang dia sakit parah. Tubuhnya kurus, tubuhnya lemah ya, seperti burung kecil gitu. Jadi kan kalau burung masih kecil ini kan fisiknya lemah ya, kurus begitu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya sama orang tersebut. Hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'alu iyyah? Apakah engkau pernah berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah, wahai fulan? Maka dia mengatakan, "Na'am." Iya. Kuntu aqul, dulu aku pernah berdoa mengatakan kepada Allah, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, apapun siksaan yang engkau akan timpakan kepadaku di akhirat, maka segerakanlah siksaan tersebut di dunia ya Allah. Dia minta apa? Siksaan. Bayangkan jamaah sekalian,
dia doanya minta siksa karena dia udah merasakan sakit parah, ibaratnya wis kadung sakit parah sekalian, maksudnya begitu. Sehingga harapannya ketika dia nanti sampai di negeri akhirat, dia sudah tidak disiksa kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia minta kemudian siksaan tersebut disegerakan di dunia. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, la tutiquhu. Subhanallah, engkau tidak akan kuat. Engkau tidak akan kuat menanggung siksa akhirat. Walaupun nanti disegerakan di dunia. Kalau siksaan akhirat berarti di surga atau di neraka, jamaah sekalian? Di neraka. Maka tentu siksa neraka ini tidak akan kuat untuk kita tanggung, jamaah sekalian. Tidak akan kuat untuk kita pikul. Tidak akan kuat untuk kita rasakan di alam dunia ini. Apinya saja, kata Rasulullah SAW, narukum hadhihi allati yuqadu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam. Api di neraka itu, atau api dunia, itu adalah 1/70 bagian daripada api neraka jahannam. Bahkan dari 1/70 itu, jamaah sekalian, itu masih dicelupkan lagi di lautan sebanyak 2 kali. Yang kata Rasulullah SAW, waladzalika ma ja'alallahu fiha manfa'atan li ahadin. Kalau api yang satu tadi, 1/70 tadi, tidak dicelupkan ke dalam lautan sebanyak 2 kali, maka tidak akan ada manfaatnya untuk di dunia. Artinya ketika itu dicelupkan sebanyak 2 kali, api itu menjadi manfaat yang bisa digunakan untuk manusia di dunia. Nah ini jamaah sekalian, jadi kita tidak akan kuat untuk kemudian merasakan bagaimana panasnya neraka. Maka jangan sampai ada mindset di pikiran kita bahwasanya tidak mengapa masuk neraka dulu, habis itu masuk surga. Itu kalau masuk surga. Kalau khalidina fiha, kalau kemudian dia itu kekal di dalamnya selama-lamanya, ya nggak bakal pernah keluar. Yang waktu di sana ini akan sangat lama daripada waktu dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, 1 hari di akhirat berapa tahun dunia, jamaah sekalian? 1000 tahun. Bayangkan usia kita saat ini. Ngapunten, di antara yang hadir usia paling sepuh berapa? Usia paling sepuh 70 tahun ada? 75? Sinten ngapunten, bisa angkat tangan yang paling sepuh, jamaah sekalian? Siapa? Oh, enggak dengar. Masya Allah. Barakallahu fiik. 84. Baik, itu usia di akhirat. Atau lamanya di akhirat, 1 harinya di sana itu seperti 1000 tahun. Kita hidup mungkin ada yang 40, ada yang 30, ada yang 50, ada yang 60, ada lebih daripada itu. Itu mungkin sudah lama. Ya. Bagaimana kalau kemudian di sana 1 harinya itu 1000 tahun. 1 harinya 1000 tahun. Sangat lama sekali, jamaah sekali. Maka jangan sampai ada mindset di antara kita masuk neraka dulu, jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya langsung bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW mengingatkan, la tutiquhu, engkau tidak akan mampu untuk kemudian menanggung siksaan akhirat. Afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau tidak mengatakan dan berdoa kepada Allah? Nabi memberikan saran atas doanya yang salah, diberikan doa yang lebih baik. Yaitu dengan doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Maka fada'allahu lahu fasyafa. Nabi mendoakan orang tersebut dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala pun menyembuhkan orang yang sakit tersebut. Ini yang kedua. Ngapunten tadi yang sepuh masih bisa baca? Baca Quran masih bisa? Yang usia 84?
Ada ya? Baik, bisa ya? Baik, silakan takmir panitia bisa memberikan mushaf pada beliau. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Hadis yang ketiga yaitu dari sahabat Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu. Yang ini menjelaskan tentang doa ketika tawaf atau zikir ketika tawaf. Kalau yang sudah pernah ke sana, insya Allah sudah pernah tahu dan pernah mengamalkan amalan ini. Ya. Hadisnya kami bacakan. Warawa Abu Dawud an Abdullah bin Sa'ib qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dari Abdullah bin Sa'ib. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma bainar ruknain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara dua rukun, maksudnya adalah rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Doa yang dibaca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Jadi kalau kita menggambarkan posisi Ka'bah, begini ya, kurang bagus. Ada yang bisa gambar Ka'bah? Ini ya, ini misalkan Hajar Aswad, posisi di pojok, rukun Hajar Aswad. Yang di sini yang sekalian itu rukun Yamani. Jadi yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la baina ruknain, di antara dua rukun, maksudnya rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Yang dibaca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nanti di depannya sini jamaah sekalian, ada apa di sini? Di sini, ini mutajam. Depannya sini ada apa? Maqam Ibrahim. Sini, Maqam Ibrahim. Nah, sebelah sananya Hijr Ismail. Maqam Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim, tapi adalah pijakan pertama ketika beliau akan membangun Ka'bah. Pijakannya itu disebut dengan Maqam Ibrahim. Tidak sedikit dari para jamaah, tidak hanya Indonesia, banyak juga mereka yang dari luar Indonesia, ketika mereka umrah terutama, banyak memusah-musah, mencium-cium, minta berkah dan seterusnya. Banyak askar-askar di sana akhirnya menghalang. Ya hajj, maksudnya begitu. Jadi kan kata-kata. Kami suruh pilih, suruh nyingkir kan begitu. Supaya tidak seperti itu. Dan betul-betul dijaga bagaimana supaya orang-orang itu tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun nanti di kota Madinah, ya ketika mereka kemudian melewati kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada penjagaan. Coba bayangkan kalau di situ nggak ada penjagaan dan dibiarkan sama pemerintah, banyak sekali orang-orang yang kemudian mengusap-usap, mencium-cium dan seterusnya.
Mereka tidak fokus untuk kemudian ibadah di Allah ketika itu. Bahkan mereka akan lebih fokus untuk mencium-cium, musah-musah, bahkan mungkin nangis-nangis dan seterusnya. Alhamdulillah Allah jaga ya negeri Saudi dari kesyirikan dan yang lain sebagainya. Nah, ketika panjenengan tawaf ini kita berapa kali? 7 kali ya, 7 kali. Ketika tawaf mulai dari Hajar Aswad, ya. Nah, Hajar Aswad itu sebelah kiri kita, bukan sebelah kanan. Tandanya nanti ada lampu yang hijau, ya, di sebelah lantai 2 biasanya itu. Nanti kita mengucapkan Bismillah Allahu Akbar dan kita keliling. Kita keliling di situ jamaah sekalian. Ketika tawaf tidak ada bacaan khusus, tidak ada wirid khusus, tidak ada doa khusus ketika tawaf, kecuali hanya ini saja. Kecuali hanya doa sapu jagat saja. Itu pun yang dibaca antara rukun yamani sampai dengan Hajar Aswad. Selebihnya kalau panjenengan mau doa yang lain, mau kemudian baca Quran, mau zikir, mau yang lain silahkan. Tapi intinya tidak ada doa khusus, ya. Travel itu biasanya hanya menyusun doa-doa, ya, untuk memudahkan. Tapi meyakini kalau itu putaran pertama doa ini, putaran kedua doa itu, putaran ketiga doa yang lain lagi. Ini tidak ada tuntunan. Jadi yang ada adalah silahkan mau zikir atau doa apapun. Maka ketika tawaf jamaah sekalian, ya kita berdoa dan berzikir. Ya. Sebagian mereka yang mungkin ya baru pertama karena senang dan seterusnya, kan kadang sangat rentan ya orang-orang pasang-pasang status seperti itu jamaah ya, bukan yang dari travel kan lain lagi ceritanya, untuk dokumentasi, untuk menarik jamaah supaya nanti bisa berangkat dengan travelnya dan seterusnya. Itu kan kadang ada yang sebagian selfie, ya. Ada sebagian kemudian pasang ini pasang itu ketika tawaf ini, ya. Padahal ketika tawaf, dia tidak fokus dengan ibadahnya, tapi fokus dengan selfie-nya, dengan melihat pemandangan kanan kirinya, dengan video-video dan seterusnya. Aksannya adalah ya bagaimana kemudian kita di sana niatnya ibadah, maksimalkan kemudian untuk beribadah. Sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan semua tawafnya menggunakan zikir atau doa sapu jagat. Ya. Jadi dalam hadis disebutkan ya dari Habib bin Sahban Al-Kahili bahwasannya kuntu atufu bil bait. Beliau tawaf di Ka'bah. Wa Umar bin Khattab yatufu. Ma lahu qawlu illa rabbana atina fid dunya sampai terakhir, ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu juga tawaf. Beliau tidaklah mengucapkan doa atau zikir kecuali hanya ini saja ketika berputar, ya. Jadi apa namanya? Ketika beliau tawaf, zikirnya hanya doa sapu jagat saja. Dan boleh bagi kita untuk mengucapkan zikir yang lain. Nah, ketika tawaf ini jamaah sekalian, yang kami ketahui bahwasannya tidak ada bacaan khusus kecuali 3 ketika tawaf. Bacaan khusus, ya. Bacaan khusus ketika tawaf yang pertama itu adalah Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Kalau panjenengan dari kejauhan tidak mendekat kepada Hajar Aswad, ya, maka setelah Bismillah Allahu Akbar tidak perlu dikecup tangannya. Dan banyak itu, ya, para jamaah-jamaah umrah, ya, ataupun haji misalkan, mereka ketika kemudian Bismillah Allahu Akbar kecup tangan. Padahal kecup tangannya ini, kalau tangan ini menempel pada Hajar Aswad, baru kita kecup tangan kita. Tapi kalau enggak, karena saking banyaknya orang ketika itu, maka kita cukup isyarat dari jauh Bismillah Allahu Akbar. Selesai kita tawaf. Kemudian yang kedua, doa sapu jagat ini. Ini bacaan yang ada tuntunannya. Bacaan yang ada tuntunan. Doa sapu jagat yang dibaca antara rukun yaman sampai Hajar Aswad. Jadi kalau misalkan belum sampai Hajar Aswad, kita sudah selesai doa ini, terus saja doa. Terus sampai selesainya di Hajar Aswad. Kemudian yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dibaca
setelah selesai kita 7 putaran. Putaran pertama, Bismillahirrahmanirrahim, putaran pertama. Bismillahirrahmanirrahim, putaran kedua. Bismillahirrahmanirrahim, putaran ketiga. Sampai 7 putaran, berhentinya di sini di Hajar Aswad. Setelah itu kemana? Setelah itu kita menuju Maqam Ibrahim. Untuk apa? Sholat sunnah 2 rakaat. Nah, di situ proses perjalanan dari sini menuju Maqam Ibrahim, kita baca firman Allah, "Wadakhilu", nanti dicari surat apa dan ayat berapa. "Wadakhilu" min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah sebagian tempat maqam Ibrahim adalah tempat sholat. Jadi wadakhilu, jadi kita bicara wadakhilu min maqami Ibrahim musalla. Kalau kita bisa sholat di belakang maqam Ibrahim, itu yang dianjurkan. Tapi kalau enggak, karena saking banyaknya, kita bisa sholat sunnahnya ya di belakangnya lagi atau di sekeliling situ. Kita boleh untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ini bacaan yang maksur yang ada ketika tawaf. Selain itu tidak ada doa atau zikir khusus. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada hal yang penting barangkali yang bisa kita share kepada panjenengan semuanya ketika tawaf ini ya, atau ketika di dekat Ka'bah jamaah sekalian. Ketika kita bisa ditakdirkan oleh Allah untuk kemudian berkunjung ke sana, maka betul-betul manfaatkan dengan baik untuk kita minta ya Allah, minta jamaah sekalian. Minta apapun yang kita minta, karena di sana tempatnya mustajab. Sangat mustajab. Kalau permintaan panjenengan adalah permintaan yang tulus, ikhlas, yang betul-betul dari hati, bahkan sampai menangis, insya Allah itu yang dikabulkan. Insya Allah itu yang dikabulkan. Ya. Tidak sedikit orang-orang yang sudah membuktikan. Contoh misalkan, dulu ya, nggak tahu berapa tahun yang lalu saya lupa, ada video yang sempat tersebar. Orang Afrika, dia doa di dekat Ka'bah, mungkin setelah tawaf barangkali. Dia pertama doa dengan doa-doa yang maksur ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala, dan seterusnya. Sampai akhirnya kemungkinan doa ini doa yang kemudian betul-betul dari hatinya. Dia yang inginkan ya. Dia minta apa? Fulus, fulus, fulus. Ya Allah, fulus, fulus, begitu. Ada yang pernah lihat videonya? Nah, panjenengan bisa cek di YouTube itu, tapi pakai bahasa Arab aja ya tulisannya. Mintanya begitu. Di sampingnya itu ada orang Aljazair ya, kalau tidak salah, memberikan nasihat. Kenapa kamu doa begitu? Kenapa enggak minta Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar? Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan dihindarkan dari api neraka. Kenapa aku enggak minta begitu? Jannah fulus. Surga ya duit maksudnya. Jadi seperti itu. Setelah nggak selang lama jamaah sekalian, dia kembali ke negerinya ya, menjadi orang yang kaya. Wallahu a'lam apa usahanya, wallahu a'lam apa yang diusahakannya. Intinya mukanya jadi berubah ya. Yang tadinya ngapunten ya, terlihat di video ini ya, namanya kulit orang Afrika ini kan identik dengan agak kehitaman begitu ya. Setelah pulang jadi kaya, banyak uang ya, agak ceras sedikit gitu. Ya perawatan begitu ya. Pakaiannya Masya Allah, punya mobil dan seterusnya. Bahkan ada temannya yang mungkin mengingatkan, oh dulu kamu doa fulus-fulus begitu, Allah kabulkan Masya Allah. Seperti itu. Ini contoh jamaah sekalian. Minta dunia, Allah kasih di situ. Ya, minta dunia Allah kasih. Ya, maka panjenengan musibah ujian apapun yang panjenengan rasakan, Allah berikan ke panjenengan kalau Allah takdirkan ke sana, doa, minta ya. Bahkan ngapunten sekali ngapunten ya, bagi orang-orang yang belum diberikan keturunan ya.
oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kesabaran ya. Ada seorang askar jamaah sekalian, seorang polisi ya yang menjaga area Hajar Aswad ya. Di situ kan banyak orang ya. Yang dia kemudian pernah bertemu dengan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad waktu itu. Kemudian Syekh Abdul Razak pernah bertanya, "Kamu polisi?" "Iya." "Sudah berapa tahun kamu kerja seperti itu?" 30 tahun. Lama jamaah sekali. Pengalaman pengalaman apa yang menarik selama 30 tahun engkau kemudian bekerja? Maka dia mengingat sebuah peristiwa jamaah sekali. Ada orang Tunis atau Aljazair katanya, dia lupa. Dia berdoa di sekeliling Ka'bah ketika itu nangis terseduh-seduh. Nangis yang betul-betul minta sama Allah. Dia minta apa? Dia minta keturunan. Dia belum dikasih keturunan. Ya Allah, aku minta anak. Dia minta anak jamaah sekalian. Sudah selesai ini kejadian. Tapi betul-betul pemandangan dan suara orang tersebut masih diingat oleh askar ini. Setelah kurang lebih 15 tahun lamanya, beliau balik lagi ke Mekah untuk ibadah, mungkin umrah ketika itu. Dia kemudian berdoa lagi. Dan dia ingat askar ini bahwasannya suara ini adalah suara 15 tahun yang lalu ketika ia dengar ada orang nangis doa nangis-nangis. Akhirnya kemudian ini ketika 15 tahun kemudian dia datang, doanya lain. Ya Allah, anak saya bejat ya Allah. Anak saya sungguh memalukan keluarga ya Allah. Anak saya sungguh begini begitu dan diceritakan kejelekannya. Ya Allah, cabut nyawanya ya Allah. Gitu. Nah, punten sekali jamaah sekalian, kadang memang kita semua yang punya anak perlu perbanyak doa jamaah sekalian. Doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Ngomong yang baik-baik. Ya. Semarah apapun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta supaya anak kita dijadikan sebagai anak yang baik, anak yang saleh, ya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Tidakkah kita ingat bagaimana Syekh Abdurrahman As-Sudais dia jadi imam? Itu atas ucapan ibunya. Atas ucapan ibunya ketika marah ibunya ketika itu. Pergi kamu ke Masjidil Haram, mudah-mudahan Allah jadikan imam. Ternyata betul, di usia 20-an tahun, saya lupa kurang lebih waktu itu 20 berapa tahun, jadi imam di Masjidil Haram. Nah, orang ini doa untuk kemudian karena anaknya ini memalukan keluarga, anaknya ini kemudian ngapunten secara akhlak itu bejat dan seterusnya, dia minta doa dicabut nyawanya. Maka askar ini yang mendengar perkataan orang tersebut, akhirnya ngambil, kemudian ngomong, kamu ini bukannya yang 15 tahun datang ke sini, nangis-nangis, doa minta anak. Loh iya, kok kamu tahu? Iya, saya dengar waktu itu. Dan saya masih ingat suara Anda. Anda zalim terhadap anak Anda. Loh kenapa? Dia anak yang begini, begitu, dan seterusnya. Iya. Kenapa dulu engkau minta anak, tidak minta anak yang saleh? Dia hanya minta anak saja jamaah sekalian. Nah ini pelajaran bagi kita. Kalau kita minta, ngapunten sekali, bagi yang belum dikaruniai keturunan, ketika minta sama Allah keturunan, tidak hanya minta anak saja, tapi minta anak yang baik, anak yang saleh, anak yang berbakti, dan seterusnya. Zalim yang kedua, ya, engkau doa supaya dicabut anaknya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditarik orang tersebut, dibawa ke Hajar Aswad untuk dia doa. Doa yang baik-baik. Akhirnya jamaah sekalian, setahun berikutnya dia balik lagi membawa anaknya yang besar, sudah usia belasan tahun tadi, ya. Dia ingin ketemu dengan si askar ini. Akhirnya qadarullah ketemu, kemudian cerita, ya. Cerita. Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini, Nak? Akhirnya dia cerita. Nggak tahu kenapa ya, waktu itu kemudian saya digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke masjid. Nah, waktu itu yang dimaksud jamaah sekalian, itu adalah waktu yang bertepatan antara doa ayahnya di Hajar Aswad dengan dia kemudian pergi ke masjid. Jadi nyambung begitu ya, klik ya, cocok sesuai.
Akhirnya ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan bimbingan dan yang lain sebagainya sehingga anak ini menjadi anak yang saleh, anak yang baik. Nah, ini jamaah sekalian, bukti kalau kita ketika di Ka'bah atau area Ka'bah, doa kita mustajab. Doa kita mustajab. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa ini? 10 menit lagi. Baik, kita ringkas ya. Ini belum masuk tafsir ini. Ini masih dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Al-Qur'an ada 1 dalilnya, kemudian yang hadis ada 3. 2 diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, yang ketiga dari sahabat Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu. Baik. Adapun tafsirnya jamaah sekalian, di lafaz itu ada lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memulai dari kata Rabbana. Rabbana ini adalah al-iqrar bi rububiyatillah. Seorang yang berdoa kepada Allah dengan lafaz Rabbana atau Rabbi, itu dia telah menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Rabb. Dan kalau kita melihat jamaah sekalian, kalau kita belajar ilmu tauhid, rububiyah Allah ini terbagi menjadi 2. Rububiyah yang sifatnya umum dan rububiyah yang sifatnya khusus. Atau sebelum kesini, tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang mengikrarkan Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Dia adalah pencipta, ar-Raziq, dia adalah pemberi rezeki, al-Mudabbir, maha pengatur, alladzi yuhyi wa yumiit, yang dia menghidupkan dan mematikan alam semesta. Nah, itu tauhid rububiyah. Nah, rububiyah Allah ini ada 2, umum dan khusus. Umum maksudnya apa? Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki kepada siapapun, orang mukmin, orang kafir, ya. Kemudian mengatur alam semesta. Siapapun yang taat, siapapun yang maksiat, itu Allah berikan. Itu yang umum. Adapun yang khusus itu hanya diberikan oleh orang-orang atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah kasih bimbingan, kasih petunjuk dan yang lain sebagainya. Khusus sifat. Nah, inilah bisa jadi, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, bisa jadi inilah yang menyebabkan para nabi-nabi atau orang-orang saleh zaman dulu mereka berdoa kepada Allah dengan kata-kata ini, Rabbi, ya Rabbi atau Rabbana. Maka kalau kita melihat jemaah sekalian, di dalam Al-Quran tidak sedikit doa-doa para nabi yang menggunakan kata Rabb, Rabbana atau Rabbi. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Nabi siapa dan doanya apa yang menggunakan kata Rabb? Hah? Gimana? Iya, Nabi Ibrahim gimana doanya? Rabbi habli minas sholihin. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Monggo, yang buku saja. Mushafnya tinggal 2 ya. Yang satu nanti pertanyaan bagi yang tadi punya anak 4 ya. Salah satunya nanti yang menjawab. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Doanya Nabi Adam, ya, ketika dia kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini bersama dengan Hawa, atau Bunda Hawa, ya. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada yang lain, doanya Nabi Musa alaihi salam, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ya. Dan nabi-nabi yang lain, ya, yang berdoa dengan kata Rabb. Ini kata Rabbana. Kemudian makna yang kedua, atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami kebaikan di dunia ya Allah. Apa yang dimaksud kebaikan di dunia? Ini para ulama berbeda pendapat
atau berbeda tafsiran, tapi sebetulnya intinya sama. Ya. Di sini disebutkan yaitu doa bi khairid dunya kullihi, yaitu doa untuk segala kebaikan dunia semuanya, apapun bentuknya kebaikan dunia itu. Fa innal hasanata al-matluba fi dunya tashmalu kull matlubin dunyawiyyin. Al-hasanah fi dunya, kebaikan di dunia itu adalah segala permintaan di dunia, mencakup segala permintaan kita di dunia. Di sini disebutkan rizqul halal, ya, rezeki yang halal. Ini termasuk hasanah fi dunya. Kemudian yang kedua, wad-daru rahbah, rumah yang lapang. Az-zawjatu salihah, istri yang salihah. Wal waladu salih, anak yang salih. Wal ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wal amal salih, amal yang salih. Wal amn, wal thana' al jamil, keamanan, kemudian pujian yang baik. Ya, ini banyak. Ya. Tapi Syekh Abdul Razzaq mengatakan wahada la ya'ni al-hasr. Ini bukan pembatasan. Ini bukan pembatasan. Wa inna ma ya'ni at-tawdih, akan tapi hanya untuk memperjelas saja. Jadi kebaikan di dunia itu apapun kebaikan yang kita minta di dunia, yang kita terima di dunia, itu adalah al-hasanah fid dunya. Kalau orang diberikan rezeki yang halal, diberikan istri yang salihah, diberikan rumah yang lapang, diberikan anak yang baik, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kendaraan yang baik, dan seterusnya, dari kenikmatan-kenikmatan dunia, itu dia mendapatkan al-hasanah fid dunya. Itu al-hasanah fid dunya. Namun yang membedakan jamaah sekalian dengan orang-orang kafir, tidak hanya al-hasanah fid dunya, tapi kita minta al-hasanah fil akhirah, yaitu kebaikan di akhirat. Ini ada beberapa perkataan, ya, macam-macam intinya, ya. Tapi intinya al-hasanah fil akhirah, sepakat para ulama mengatakan adalah al-jannah. Apa itu? Surga. Tidak ada satu kebaikan di akhirat yang kita terima dan kita inginkan, kita idam-idamkan, kecuali surga sudah nggak ada lagi. Karena nanti perjalanan manusia itu akan terhenti, ujung utamanya itu satu di antara dua. Tidak ada yang ketiga. Imma surga, imma neraka. Nah, tentu kebaikan di akhirat ini yang kita harapkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala dan semua hal yang mendukung hal tersebut. Semua yang mendukung masuk surganya Allah. Misalkan ampunan ketika di akhirat. Ya. Menerima catatan amal dari tangan sebelah kanan. Ya. Hisab yang mudah. Aib kita, dosa-dosa kita yang tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuju perjalanan sirat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faktor-faktor pendukung untuk kemudian kita mendapatkan al-hasanah fil akhirah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qina 'adzabannar, ya, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu yang dimaksud, ya, kita minta kepada Allah untuk dijauhkan dari siksa api neraka dan semua hal yang mendukungnya. Terutama apa yang kita lakukan di dunia ini. Baik itu dari lisan kita, dari mata kita, dari pendengaran kita, dari perilaku kita, dan yang lain sebagainya yang menjurus kepada hal-hal yang menjadikan kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita minta waqina adzaban. Kita minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Ini jamaah sekalian, barangkali sedikit tafsir ringkas, ya, dari lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang terakhir ada 2 poin, ya, catatan terkait dengan doa ini. Ini yang penting untuk kita perhatikan juga. Yang pertama, ada sebagian orang yang mengatakan carilah duniamu tapi jangan lupakan akhirat. Kan begitu, ya?
Ini perkataan keliru jamaah sekalian. Ini perkataan keliru. Yang benar adalah carilah akhiratmu, namun jangan lupa duniamu. Carilah akhiratmu, namun jangan lupa duniamu. Kenapa demikian? Karena kita hidup di dunia ini untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kita hidup di dunia untuk mencari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai kita lupakan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah." Dan carilah apa-apa yang Allah anugerahkan, kebahagiaan untuk negeri akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Jadi kata-kata tadi keliru, kita rubah kata-katanya, yaitu carilah akhiratmu, namun jangan lupa dunia. Kemudian yang kedua, pernyataan yang keliru juga, seimbangkan antara dunia dan akhirat. Kita perlu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Allah berikan waktu kepada kita satu hari 24 jam. Bisakah kita menggunakan 12 jam dunia, 12 jam akhirat? Tidak bisa. Ya. Kalau bisa, Masya Allah, tapi akan sangat sulit. Ya. Jadi intinya bahwa kita nggak bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Bahkan kalau dilihat dari lafal doa ini, coba kita cek. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini dunia apa akhirat? Dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dunia atau akhirat? Akhirat. Wa qina adzabannar. Dunia atau akhirat? Akhirat. Berarti akhirat dan dunia berapa banding berapa? 2:1 jamaah sekalian. Ini ada hubungan dengan poin yang pertama tadi. Maka kurang tepat kalau orang mengatakan seimbangkan antara duniamu dan akhirat. Tapi kita kembalikan ke ucapan pertama tadi, bahwasannya carilah akhiratmu, namun jangan lupa dunia. Nah, ini sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini jamaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.